Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Siti Rafia. Di sini saya akan membuat project game 2D di mana player tidak bisa melakukan double jump. Jadi di sini kita create new project dulu. Ini di rename nama projectnya, rename jadi apa aja. Terus ini terserah mau di connect ke Unity Cloud atau enggak. Terus kita klik yang create project ini. Karena saya udah punya projectnya, jadi saya pakai project yang ada aja. Terus di sini untuk membentuk playernya, untuk membuat playernya ini, kita klik kanan, terus klik empty dulu, klik empty gini-gini, nanti rename jadi player. Ini hapus saja. Terus di player ini ditambahin kayak tadi klik kanan, terus to the object, terus ke split, dan ke square untuk membentuk bodinya, membentuk bodinya, membentuk mulut. Nah untuk eye ini kita pakai yang lingkaran, diduplikat aja eye-nya. Terus untuk lantainya ini sama kayak kayak bentuk player tadi, kita pakai yang square. Nah, untuk wall-nya ini kita juga pakai yang square. Ini kalau mau ganti warna, kalau mau ganti warna gini bisa. Nah, terus di player kita tambahin add komponen, cari rigid body 2 dimensi. Cari yang ini biar player tuh nanti bakal jatuh ke tanah. Nah, biar si player ini nggak jatuh terus, jadi dia bisa ke tanah sini, ada batasannya. Di player ini juga ditambahin box collider komponennya. Jadi di box collider ini diatur ininya cuma buat player doang. Nah, di floor ini juga ditambahin box collider biar bisa jadi tempat jatuh buat si player ini. Ini diatur juga box collidernya cuma di yang tanah doang. Nah, untuk wallnya biar si player nggak nembus ke dinding ini juga diatur box collidernya tambahin add komponen ini. Cari box collider 2 dimensi. Terus ditambahin, habis itu diatur buat yang wall-nya doang. Terus biar si playernya bisa bergerak, kita bisa tambahin script. Tambahin scriptnya di aset ini. Ini bisa bikin folder atau bisa langsung bikin script si sharp-nya. Ini saya bikin folder. Kalau bikin foldernya bisa gini, bisa create, bisa bikin folder atau C# script. Ini saya udah ada folder scriptnya, terus udah ada scriptnya juga. Jadi kita langsung ke scriptnya. Nah ini ada library dari Unity-nya. Terus ini ada public class. Ini class-nya samain sama nama filenya. Terus ini ada kecepatannya 10, jamnya buat lompatnya itu 1 jaraknya. Terus ini ada untuk titik cek untuk mendeteksi apakah karakter berada di tanah. Terus ini radius lingkaran untuk cek tanahnya ada 0,2. Terus ini ada layer yang dianggap sebagai tanah. Ini ada gerakan untuk gerak horizontal, variabel untuk gerak horizontal. Terus di sini ada rigid body, tadi kan udah kita tambahin rigid body 2 dimensi di komponen. Ini buat manggil si rigid body-nya. Terus ini status karakter, apakah karakter nyentuh tanah atau enggak. Di private void start, ini manggil rigid body. Terus di void update, ini untuk ngecek apakah karakter nyentuh tanah eh, menggunakan si overlap circle ini. Terus ini untuk membuat variabel gerakan ini biar dia bisa bergerak ke kiri atau kanan. Terus ini untuk jalannya kalau dia geraknya kurang dari 1, maka dia menghadap ke kiri. Kalau gerakannya maksudnya gerakannya kurang dari 0, nah ini kalau gerakannya lebih dari 0 itu dia menghadap ke kanan. Terus ini mengatur kecepatan horizontal. Ini RB velocity sama dengan ini vektor 2 gerakan kali speed. Terus RB velocity Y. Terus ini jika
input tombol untuk jam atau spasi ini dan karakternya ada di sana, maka akan manggil jam fungsi. Terus ini ada fungsi jam. Ini geraknya vertikal karena lompat itu ke atas, jadi RB velocity ininya vertikal. Terus ini fungsi untuk menggambar gizmo di editor untuk memperlihatkan area cek tanah. Ini jika titik cek tanahnya sudah diassign, kalau ground checkpointnya itu enggak kosong, maka gizmo colornya itu warna merah. Terus nanti dia bakal gambar lingkaran. Terus, nah ini buat untuk bikin scriptnya tuh tinggal klik kanan, terus create kan C# script ini. Nah ini di rename aja nanti. Terus di player ini kita tambahin scriptnya, add komponen. Terus pilih yang script ini, terus kita pilih script yang udah kita bikin. Nah ini yang not double jump ini kita pilih. Nah terus biar dia nggak lompat 2 kali, itu biar dia nggak bisa double jump, itu di player ini kita create empty, terus rename pakai ground checkpoint sesuai sama di kode tadi. Terus di ground checkpoint ini positionnya yang y-nya diatur jadi -0,5. Terus untuk floornya ditambahin layer, diklik layer ini, terus add layer dan masukin ground. Terus itu pilih yang ground ini layernya. Terus di player, di scriptnya ini bakal ada ground checkpoint. Ini dipilih yang ground checkpoint. Terus ground layernya itu ground. Nah jamnya bisa disesuaikan, tadi kan 1. Kalau 1 kan terlalu kecil. Jadi kalau mau tinggi bisa 10, bisa 8, bisa 6 gitu. Ini pakai 10 aja. Kayak gitu, terus kita coba. Nah, ini bisa lompat. Nggak bisa lompat 2 kali. Jadi bisanya lompat sekali aja. Nah, ini kan tadi kameranya ngikutin. Nah, ini di main kamera. Kalau nggak di folder script tadi, saya bikin script baru buat kameranya. Ini scriptnya seperti ini. Ini library Unity-nya. Terus ini class-nya kamera follow sesuai sama nama filenya. Terus ini jarak antara kamera dan targetnya. Ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi targetnya. Terus ini untuk menghitung gerakan halus. Kalau ini referensi ke objek yang akan diikuti kamera. Ini void start-nya nggak ada. Terus di void update-nya ada vektor 3 target position sama dengan target dot position plus offset. Nah ini kamera tuh bakal menghitung posisi target plus offsetnya. Nah terus yang terakhir itu ada transform position sama dengan vektor 3 smooth damp, transform position, target position, referensi velocity, smooth time. Nah ini untuk membuat kamera menuju target position secara halus tanpa gerakan mendadak. Terus yang velocity ini untuk menyimpan kecepatan agar transisi tetap konsisten, dan smooth time ini untuk menentukan seberapa cepat atau lambat transisi itu terjadi. Nah, di main kamera kita add komponen ke script ke kamera follow ini, terus di add. Habis di add, targetnya itu kita pilih yang player biar si kamera ngikutinnya si player gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.